Assalamualaikum. Hai hai hai. Film fantasi adalah film-film yang masuk dalam genre fantasi dengan tema-tema fantastik yang biasanya melibatkan sihir, peristiwa-peristiwa supranatural, mitologi, cerita rakyat, atau dunia-dunia fantasi yang eksotis. Genre tersebut dianggap merupakan bentuk dari fiksi spekulatif bersama dengan film fiksi ilmiah dan film horor. Film-film fantasi sering memiliki sebuah unsur dari sihir, mitos, keajaiban, eskapisme, dan keluarbiasaan. Di urutan keempat ada Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona menceritakan tentang seorang gadis cantik berambut merah bernama Yona yang hidup bersama ayahnya. Ia adalah seorang putri semata wayang dari seorang raja Kouka. Selayaknya seorang putri, dia hidup sangat bahagia. Sikapnya yang agak egois dan selalu merasa terganggu dengan rambut merahnya. Pastinya, sang putri memiliki cinta pertama, yaitu Sowon, yang merupakan sepupunya sendiri. Selayaknya seorang ayah, kekhawatiran raja kepada putrinya sehingga Yona dikawal oleh jenderal terkuat dari klan angin. Jenderal tersebut bernama Son Hak. Mereka bertiga adalah teman semasa kecil. Pada hari ulang tahun Yona yang ke-16, ia sangat bahagia karena sang pujaan hati akan datang pada hari itu. Tetapi ada hal yang tiba-tiba membuatnya sangat sedih dan membuatnya berubah. Sang ayah yang disayangi terbunuh di kamarnya dan membuat Yona terguncang ketika melihat sosok pria yang dicintainya memegang pedang berlumuran darah. Di samping sang ayah, Yona melarikan diri dari kerajaan bersama pengawal setianya, Hak. Dalam perjalanannya, syok yang dialami Yona sangat berat, tak menyangka bahwa sang ayah telah tiada. Namun, ia tak perlu khawatir tentang keamanannya karena ada Hak yang menjaganya. Mereka melarikan diri ke negara Fuga, di mana klan angin hidup dipimpin oleh kakek Son Hak bernama Son Mundok. Di sana, suasana kehidupan yang membuatnya berubah. Di urutan ketiga ada Tenkinoko. Anime mantap yang ditangani Makoto Shinkai. Dari visualnya emang gak pernah mengecewain sih. Salah satunya Tenkinoko. Anime ini menceritakan seorang anak muda dari desa terpencil di Shikoku yang meninggalkan rumah dan memutuskan untuk tinggal di Tokyo. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Keisuke, seorang pria aneh yang menawarkan bantuan kepadanya. Merasa aneh dengan orang tersebut, Hodoka memutuskan untuk mencoba mencari peruntungan yang lain. Namun, ia menghadapi kesulitan yang datang silih berganti dalam perjalanannya. Setelah beberapa kali tidur di jalanan karena tidak ada orang lain yang bisa dihubungi, Hodoka memutuskan untuk menghubungi Keisuke. Hodoka mendapatkan tawaran bekerja sebagai penulis majalah lokal milik Keisuke yang membahas supranatural dan hal-hal aneh lainnya. Selama di Tokyo, Hodoka selalu diikuti cuaca aneh di mana hujan turun tiada henti. Saat menulis sebuah cerita, ia mendengar kisah pengendali cuaca. Ia berusaha mencari kebenaran dari legenda urban di mana ada seorang gadis muda yang memiliki kekuatan untuk menghentikan hujan dan membuat langit menjadi cerah kembali. Pencariannya ini membuatnya bertemu dengan Hina Amano, seorang gadis yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat mengendalikan cuaca. Kedua ada Okami to Koshinryo, menceritakan kisah seorang pedagang berumur 25 tahun bernama Craft Lawrence yang mendatangi kota tiap kota untuk mencari nafkah dengan menjajakan barang dagangannya. Lawrence memiliki tujuan dengan mengumpulkan uang dari usahanya untuk mendapatkan sebuah toko pribadi dan dia sudah telah melakukan perjalanan selama 7 tahun. Suatu malam ketika berhenti di kota Pasloy dan akan beristirahat di bawah terangnya sinar bulan, ia terkejut saat memeriksa dagangannya. Di dalam gerobak terdapat seorang gadis tengah tertidur diselimuti bulu-bulu dagangannya dan semakin terkejut saat dia melihat gadis tersebut.
mempunyai sepasang telinga serigala dan berekor serta tidak berbusana. Gadis itu bernama Holo. Ia menyebutkan dirinya sebagai Holo yang bijaksana yang berasal dari utara di sebuah hutan dalam negara Yoiso. Orang-orang mengenali Holo sebagai dewa, seperti keyakinan penduduk kota Poslo. Namun nyatanya Holo mengakui bahwa tidak dirinya seperti yang disebutkan orang, dan semakin berjalannya waktu, ia semakin dilupakan orang. Dan di urutan pertama ada Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Subaru, seorang hikikomori terlempar ke dunia lain sehabis dari minimarket. Dunia yang didatangi Subaru merupakan sebuah dunia fantasi yang memiliki berbagai ras, seperti tema isekai pada umumnya. Kemudian Subaru menemui dirinya dalam masalah yang akhirnya diselamatkan oleh seorang perempuan half-elf, Emilia. Subaru bersama Emilia kemudian bertualang bersama mencari sebuah benda milik Emilia yang telah hilang dicuri. Kemudian mereka kembali menemui masalah yang berakhir dengan kematian Subaru dan Emilia. Tetapi cerita tidak selesai. Subaru menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk reset ke checkpoint tertentu setiap kali ia mati. Sekilas memang seperti tema isekai pada umumnya, tetapi di sini Subaru tidak mempunyai keahlian yang hebat seperti Kirito atau kepintaran seperti Shiro. Subaru sama seperti Kazuma, tetapi keadaan Kazuma lebih beruntung karena terjebak di dunia lawak. Dunia yang Subaru datangi jauh lebih serius dan mempunyai berbagai macam konflik dan peristiwa. Dan Subaru hanya memiliki kemampuan risetnya untuk melewati berbagai macam peristiwa. Sekian dulu video dari Zelmira. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like,